Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Meni di materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Di sini kita akan membahas mengenai penyakit pernapasan. Yang kedua tentang informasi penting dari sebuah bacaan dan tentang properti tari. Stay tune terus di channel Bu Meni Fitriana. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan video-video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggallah kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Pada pembelajaran yang telah lalu, kita sudah mempelajari bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah bacaan. Yaitu dengan cara kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Mari kita simak satu persatu. Ini dicontohkan ya. Yang pertama, kita membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Siapa yang mengidap penyakit asma? Jawabannya adalah yang mengidap penyakit asma yaitu kakek Husin. Yang selanjutnya, kalian dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Contohnya, di mana kakek Husin tinggal? Jawabannya adalah kakek Husin tinggal di sebelah rumah Edo. Nah, sekarang kalian coba buat pertanyaan yang terkait dengan bacaan tersebut sehingga kalian dapat menemukan informasi penting dari bacaan. Apa itu asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, apa saja gejala penyakit asma? Yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Penderita merasa sesak nafas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan yang terakhir, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas yang tersengal-sengal, dan munculnya gejala sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Dalam hal ini, posisi tidur yang nyaman bagi penderita asma yang mengalami gejala berat adalah posisi tidur dalam keadaan duduk. 6. Kesadaran mulai menurun. Serangan asma dapat muncul secara tiba-tiba dan terjadi lebih dari sekali. Biasanya serangan asma berlangsung cepat,
Terkadang lebih dari 1 hari dan serangan yang kedua dapat berlangsung lebih parah dan berbahaya dari serangan yang pertama. Meskipun bukan penyakit fatal, asma termasuk penyakit yang serius. Karena jika tidak ditangani dengan tepat, penderita merasa kurang nyaman dalam beraktivitas. Setiap orang memiliki gejala asma yang berbeda-beda. Beberapa gejala asma yang mungkin dimiliki oleh setiap orang akan beragam. Di antaranya seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu sesak dada, kelelahan, ataupun batuk-batuk. Nah, salah satu cara mengendalikan asma adalah dengan menggunakan inhaler atau harus menghindari faktor pemicu asma. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain yang menggunakan properti? Mari kita perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Gambar pertama adalah tari piring. Properti yang digunakan dalam tari piring adalah piring. Gambar yang kedua adalah gambar tari rangguk ayak. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah rebana. Selain rebana, ada juga selendang dan topeng kelana yang digunakan sebagai pelengkap tari. Fungsi properti adalah untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Properti tari itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 1. Properti utama tari, 2. Properti pendukung tari. Mari kita simak gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar tari kuda lumping. Properti utama dalam tarian ini adalah kuda lumping. Sedangkan properti pendukung tari terlihat pada gambar ada keris, selendang, kacamata, dan juga ikat kepala. Properti utama di dalam tari merupakan elemen dasar yang tidak boleh dilenyapkan atau disingkirkan di dalam sebuah tarian. Sedangkan properti pendukung tari berfungsi sebagai penunjang dari properti utama di dalam sebuah tarian. Sekarang mari kita simak dan kita pahami bersama nama tari, asal daerah, dan properti dalam tari tersebut. Yang pertama, mari kita lihat tari kipas, yaitu tarian yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sesuai dengan namanya, tari kipas ini menggunakan properti kipas. Tari baksak kembang dari Kalimantan Selatan. Ini juga sesuai dengan namanya, tari baksak kembang menggunakan properti utama yaitu kembang atau bunga. Tari lilin dari Sumatera Barat. Tari lilin menggunakan properti lilin. Yang selanjutnya adalah tari serampang 12 dari daerah Riau. Tari serampang 12 menggunakan properti berupa sapu tangan.
Tarian ini dilakukan secara berpasangan. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur menggunakan properti tari yaitu reog. Tari pendek dari Bali menggunakan properti utama yang disebut dengan bokor. Bokor ini adalah sejenis nampan yang berbentuk cekung dengan tepian yang lebar yang berisi berbagai bunga warna-warni dan janur kuning. Bokor ini biasanya dipegang oleh si penari dengan menggunakan tangan kanannya. Berbagai bunga-bungaan ini akan ditumpahkan kepada para penonton sebagai simbol ucapan selamat datang. Yang selanjutnya adalah tari kuda lumping dari Jawa Tengah. Properti utama dari tari ini adalah kuda lumping. Selanjutnya adalah tari topeng Cirebon dari Jawa Tengah dan tari topeng Betawi Jakarta. Kedua tarian ini menggunakan properti utama yaitu topeng. Tarian yang selanjutnya yaitu tari pedang dari Kalimantan Barat. Tarian ini menggunakan properti utama yaitu pedang. Tari payung dari Minangkabau, Sumatera Barat menggunakan properti tari payung. Tari Bondan Jawa Tengah menggunakan properti utama yaitu kendi, boneka, dan juga payung. Tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat menggunakan properti utama berupa piring. Setelah kalian memahami nama tari, asal daerah, dan juga jenis properti yang digunakan dalam tari, sekarang kegiatan berikutnya adalah ayo berkreasi. Lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, carilah berbagai gambar tari daerah yang menggunakan properti. Carilah dari surat kabar, majalah, atau bisa juga kalian mencarinya di internet. 2. Fotokopilah atau cetaklah gambar yang kamu dapat, lalu tempelkan pada buku gambar atau kertas HVS atau karton yang kamu jilid menjadi satu. 3. Berilah keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Lalu presentasikan clipping buatanmu pada pembelajaran 5 besok. Oke, selamat berkreasi. Terima kasih, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching.